Mari kita mulai ibadah kita. Damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat dan berhikmat dalam menjalani dan memaknai karunia kehidupan dari Tuhan. Hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah, memberitakan pemberitaan kasih-Nya serta mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi dunia. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Sri Suharti Baginda. Mari jemaat Tuhan berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6 dan 7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntun tangannya. Marilah kita beribadah kepadanya." Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah memuji-Mu melalui nyanyian dan doa dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Litani Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 dibaca secara berbalasan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat silakan duduk. Dunia
Jemaat, saatnya kita membaca firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka kitab Perjanjian Lama dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-58 ayat 13 sampai dengan 14. Setelah kita mendapatkan pasal 58, kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian bunyinya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, serta saudara disilahkan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita lagi diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dan meninggalkan segala kesibukan untuk memuji, memuliakan akan kebesaran Tuhan. Dan Bapak, Ibu yang saya hormati, bacaan Alkitab pada saat ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, menghormati hari Sabat. Pada renungan diberi judul motivasi beribadah. Kita akan bertolak ke belakang untuk melihat dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Di sana mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, perintah ini sangat dipegang teguh oleh umat Israel. Dan mereka seharusnya tahu apa yang harus mereka lakukan di hari Sabat. Pada ayat 13 dikatakan apa yang seharusnya dilakukan
oleh umat Israel di hari Sabat. Dan pada ayat yang ke-14, apa yang akan dialami oleh umat Tuhan apabila menghormati hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya bangsa Israel atau orang Israel suka berpegang teguh pada hukum Sabat. Namun pada ayat yang ke-13 dan 14 ini merujuk kepada pelanggaran hari Sabat. Pada umumnya pelanggaran ini menunjuk pada tindakan umat yang mengurus urusannya sendiri-sendiri. Pada hari Sabat yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan, Sabat adalah hari Tuhan, bukan hari manusia. Jika berpuasa mesti diwujudkan dengan mengasihi sesama. Kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi ia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Maka Sabat pertama-tama mesti dirayakan untuk mengungkapkan kasih umat kepada Allah. Pada hari Sabat seharusnya umat tidak mengejar kehendaknya sendiri sebagai manusia, tetapi mengejar kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kitab suci. Pada hari Sabat, kepentingan Tuhan harus diutamakan dibanding kepentingan manusia. Sabat dirayakan dengan berfokus kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dengan beribadah, mewujudkan suatu bukti bahwa kita menghormati dan memberikan penghormatan yang benar kepada Tuhan Sang Pencipta. Dalam memenuhi panggilan beribadah, juga menyertakan rasa syukur dan sikap hormat kepada Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang menghormati hari Sabat akan diberkati hidupnya oleh Tuhan. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itulah janji Tuhan. Di masa kini, orang-orang Kristen merayakan hari Sabat pada hari Minggu. Hari kebangkitan Yesus, inilah waktu yang kita kuduskan bagi Tuhan. Inilah hari perhentian di mana kita berfokus untuk beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Dalam pertanyaan, sudahkah saudara dan saya mengisi hari Minggu untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya? Ataukah justru memakai hari Minggu sebagai hari rekreasi dan mengejar bisnis pribadi sehingga lupa beribadah di gereja? Atau kita malah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, misalnya suka melakukan perbantahan, berkata bohong,
atau omong kosong dengan tidak semena-mena, menyakiti hati sesama dan menindas yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengaku sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka seharusnya lah kita memiliki waktu yang cukup untuk berjumpa Tuhan dalam ibadah kepadanya, baik ibadah persekutuan rumah tangga dalam keluarga, bersama dengan keluarga, ataupun secara pribadi. Jika saudara memakai hari Minggu sebagai Sabat yang dirayakan dengan beribadah dan melayani Tuhan, maka perlu diingat bahwa yang harus dikejar adalah kehendak dan kemuliaan Tuhan, bukan kehendak dan kemuliaan diri sendiri. Oleh karenanya, janganlah kita terjebak dalam berbagai kegiatan yang hanya menyenangkan diri sendiri, tapi senangkanlah hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa ritual-ritual peribadahan tidaklah berarti apabila dilakukan hanya sebagai ibadah rutinitas atau tradisi. Sebaliknya, apapun bentuk ritual yang kita lakukan seharusnya berfokus kepada Tuhan, Sang Pencipta yang kita sembah. Jika hal ini yang kita lakukan, maka kita pun akan mengalami kesenangan atau sukacita besar. Kita akan banyak menikmati berkat Tuhan, akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Inilah janji firman Tuhan pada ayat yang ke-14. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, waktu dan hari-hari hidup kita adalah anugerah Tuhan. Apakah saudara dan saya selalu menyadari hal itu? Jika saudara dan saya menyadarinya, maka akan selalu ada waktu untuk beribadah dan menyembah Tuhan dalam seluruh waktu hidup kita. Seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk kepentingan kita sendiri, dan seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk ibadah dan memuliakan Tuhan yang kita kasihi? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa kesibukan dan urusan manusia tidak ada habis-habisnya. Karenanya, selalu sediakanlah hari perhentian untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Sebab hidup dan waktu ini adalah anugerah-Nya. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Untuk mengaminkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 20, bait pertama dan kedua. Oh, hari istirahat
saatnya kita untuk doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, ya Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami saat ini menghampiri hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami dan menganugerahkan nafas kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami masih boleh menikmati lawatan firman-Mu di malam hari ini. Dan firman-Mu begitu jelas mengatakan kepada kami bahwa kami harus mencari hadirat-Mu dan menguduskan hari Sabat untuk memuji, memuliakan, dan beribadah kepadamu. Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Untuk itu Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kami boleh meninggalkan segala kesibukan kami sejenak, untuk kami bersekutu beribadah kepadamu, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini Bapa, kami mau berdoa, memohon kepadamu, agar kiranya Tuhan Engkau memulihkan bangsa kami dalam segala pergumulan, persoalan, sakit penyakit COVID-19 yang melanda dunia sebagai ciptaan-Mu. Engkau pulihkan bangsa Indonesia ya Tuhan dari segala keterpurukan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, aparat keamanan TNI Polri, dan rumah sakit, paramedis, perawat, dokter yang terus berupaya menolong akan mereka yang sakit. Bahkan ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka semua, agar semuanya boleh dinyatakan kasih mereka untuk menolong sesama. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penginjil, dalam tugas pelayanannya, memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Berkatilah mereka ya Tuhan, dalam tugas pelayanannya, untuk terus diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan bijaksana, dan roh takut akan Tuhan. Kami terkhusus berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Cepecang, Jonggol di tempat ini. Engkau memberkati Ibu Pendeta Wasti yang Engkau tempatkan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, untuk memberitakan dan melayani akan firman Tuhan. Sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Berkati jemaat-Mu yang sakit, mereka yang sudah lanjut usia, yang disebut janda, duda, yatim, yatim piatu. Mereka Tuhan, Engkau lawat dan menjamah memberkati mereka semua. Untuk mereka menjadi peka, peduli, dan berbuat nyata bagi sesama. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga yang menjadi berkat bagi sesama, kiranya Engkau memberkati. Berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Kami pun mendoakan pos-pos pelayanan kesaksian di GPIB, seluruh GPIB yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkatilah dalam setiap pelayanan mereka, baik diaken, penatua, pendeta, kakak-kakak layan, pelkat, PA, PT, dan semua ya Tuhan yang terlibat di dalamnya. Agar mereka senantiasa dipakai oleh Tuhan, semakin hari semakin indah, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka untuk jiwa-jiwa yang mereka selamatkan. Kami pun mendoakan ya Tuhan, bagi pelaksanaan persidangan sinode ke-21 GPIB. Kiranya Bapak Engkau terus menopang dan menolong setiap kegiatan sinode yang akan dilaksanakan nanti. Memberkati setiap pendeta-pendeta yang akan mengikuti akan persidangan sinode yang akan dilaksanakan nanti ya Tuhan. Sehingga apa semua yang menjadi rencana tugas pelayanan GPIB semuanya boleh terlaksana dengan baik. Karena semua
atas tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami pun mendoakan akan masyarakat di sekitar tinggal di mana kami beribadah di gedung gereja ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua untuk boleh hidup berdampingan, saling menjaga satu dengan yang lain, untuk di dalamnya boleh menikmati kesejahteraan kami dalam kebersamaan. Terima kasih Bapa. Kami masih banyak permohonan doa yang kami mau naikkan kepadamu. Namun sebelum kami ucapkan satu persatu, Engkau sudah mengerti dan mengetahui. Inilah doa kami ya Tuhan. Engkau senantiasa mendengar setiap permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu, Tuhan, dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami mempersembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian, bersaksi serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini, untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk.
Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta jemaat ibadah keluarga Rabu tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut. Pertama, ibadah keluarga pada hari Rabu 23 Juni 2021 akan dilaksanakan secara luring terbatas untuk sektor 2 dan live streaming dengan pelayan firman Ibu Pendeta Nyonya Wasti IS Uktol Sea Magani. Kedua, kegiatan HUT Pelkat PKB. Dalam rangka HUT PKB yang ke-40, maka Pelkat PKB GPIB Cipecang Jonggol mengadakan pertandingan gaple antar sektor untuk PKB yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, waktu pukul 9 WIB sampai selesai. Tempat Gereja GPIB Cipecang. Dengan biaya pendaftaran, satu pasang 100.000, peserta per sektor maksimal mengirimkan 5 pasang. Untuk itu diharapkan partisipasi seluruh Pelkat PKB sektor 1 sampai dengan 6. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudari baca dalam Warta Jemaat Digital GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Amanat pengutusan. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Mari kita melanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. Kita memuji Tuhan dari KMM 101 bait pertama dan ketiga. Kita menerima berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari berdoa dan terimalah berkat-Nya. Kasih Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan dulu, sekarang, dan sampai Maranatha. Amin.
ibadah telah selesai dan Tuhan Yesus memberkati.